Halo semuanya, nama saya Christian Setiawan. NIM saya 27022221570. Saya dari kelas LR01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, padat, tepat, jelas, lengkap, dan mudah dimengerti. Syarat-syarat kalimat efektif itu ada 6. Yang pertama, keutuhan. Keutuhan itu adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Kalimat bisa saja tidak efektif karena kesalahan struktur gramatikal dari subjek, predikat, objek keterangannya. Atau secara gramatikal sudah benar tapi maknanya salah. Yang kedua ada kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten. Ini berhubungan dengan imbuhan yang kita gunakan dalam kalimat. Yang ketiga, kefokusan. Kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami. Jadi kefokusan itu ditandai dengan adanya satu unsur, subjek, predikat, objek keterangan. Jadi dalam satu kalimat itu kan seenggaknya harus ada subjek, predikat, objek. Kalau misalnya di satu kalimat itu subjeknya dua, subjek, subjek, predikat, itu menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Yang keempat, kehematan. Setiap unsur kalimat harus berfungsi dengan baik. Nah, unsur yang tidak mendukung makna kalimat itu harus dihindarkan. Seperti misalnya pemborosan kata. Pemborosan kata itu membuat kalimat menjadi tidak efektif. Jadi harus dihindari. Yang kelima, kecermatan. Kecermatan terkait dengan ketepatan memilih kata dan kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda, yang multitafsir. Jadi kalimat itu tidak boleh menimbulkan multitafsir atau makna ganda. Yang keenam itu kelogisan. Kelogisan berarti ide kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Jadi kelogisan ini berhubungan dengan kalimat ini masuk akal atau enggak, dan penulisannya sesuai dengan ejaan atau tidak. Saya ada beberapa contoh. Inilah contoh yang pertama. Dia saling membantu. Itu salah. Yang benar, mereka saling membantu. Kenapa salah? Secara struktur sudah benar, tetapi maknanya dia salah. Dia itu kan satu orang. Dia saling membantu. Tidak masuk akal, tidak benar. Maknanya itu tidak benar. Yang benar adalah mereka saling membantu, karena mereka itu lebih dari satu orang. Contoh yang kedua, kegiatan itu meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Ini salah. Yang benar, kegiatan itu meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan peminjaman buku. Hal ini berhubungan dengan syarat yang kedua, yaitu kesejajaran. Penggunaan imbuhan yang pertama kan sudah pembelian, pean. Jadi untuk yang selanjutnya harusnya pembuatan dan peminjaman. Contoh ketiga, tugas itu saya kurang paham. Yang benar, saya kurang memahami tugas itu. Ini berhubungan dengan syarat yang ketiga, yaitu kefokusan. Dimana di sini tuh subjeknya ada dua, tugas itu dan saya. Dan kurang paham itu predikat. Yang benar, saya kurang memahami tugas itu, di mana saya adalah subjek, predikatnya kurang memahami, dan tugas itu adalah objek. Contoh keempat, para siswa-siswa diharapkan memasuki ruang kelas masing-masing. Yang benar, para siswa diharapkan memasuki ruang kelas masing-masing. Hal ini berhubungan dengan syarat yang keempat, kehematan. Di mana di sini tuh ada pemborosan kata. Jadi kata-kata para siswa-siswa itu seharusnya cukup para siswa. Contoh yang kelima, kemarin Erik datang ke rumah saya memberitahu. Yang benar, kemarin Erik datang ke rumah saya memberi informasi. Kenapa kalimat tersebut salah? Karena ini berhubungan dengan syarat kelima. Ini tuh kalimatnya menimbulkan multitafsir. Misalnya, yang pertama itu Erik datang ke rumah saya memberi tahu makanan tahu. Atau bisa saja kemarin Erik datang ke rumah, saya memberikan dia tahu. Makanya itu menimbulkan makna ganda, multitafsir. Contoh yang keenam, dan yang terakhir, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang benar, kepada PRT kami persilahkan. Ini berhubungan dengan syarat keenam, yaitu kelogisan. Waktu dan tempat kami persilahkan, itu tidak logis. Yang logis itu kan sebenarnya kepada Bapak RT kami persilahkan. Jadi bukan waktu dan tempat yang kita persilahkan, tapi Bapak RT-nya yang kita persilahkan untuk berbicara. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.